Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi dalam serial memahami hikmah dari sebuah kisah para salafus salih. Semoga kita mendapatkan keberkahan as-salafus salih. Kali ini kita akan membaca sebuah kisah dari Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bahwa salah seorang daripada muridnya, dari orang yang memang mengkaji, belajar dengan bersama Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, bahwa suatu ketika diberikan kesempatan bermimpi bertemu dengan gurunya Al-Imam Al-Ghazali, yang pada waktu itu Al-Imam Al-Ghazali sudah wafat, dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam mimpi itu terjadilah dialog dan percakapan. Di antaranya adalah timbul pertanyaan, ma fa'alallahu bika ya Imam? Wahai Imam Al-Ghazali, apa yang telah Allah berikan, apa yang telah Allah perlakukan terhadapmu sepeninggalmu, setelah wafatmu di alam sana? Maka kata Imam Al-Ghazali dalam mimpi itu, beliau menjawab, auqafani baina yadayhi. Allah telah memberikan kesempatan kepadaku untuk bersimpuh di hadapannya. Faqala li, maka Allah bertanya kepadaku, bima qadimta alayya, dengan apa kamu wahai Al-Ghazali menghadap kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fasirtu azkuru a'mali, maka Al-Imam Al-Ghazali terpikirkan di dalam fikirannya itu, yang ingin disebutkan adalah menyebutkan betapa banyak amal perbuatan solihnya itu, bagaimana dirinya berpuasa, bagaimana dirinya mencurahkan untuk menuntut ilmu, bagaimana dirinya menjaga tidak memakan perkara yang haram, wara' dan seterusnya, puasanya, salatnya, zakatnya, dan seterusnya. Maka faqala lam aqbalha, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menjawab dari penjelasan Al-Ghazali tentang amal ibadahnya, saya tidak menerima semua yang kamu sebutkan itu wahai Ghazal. Wa innama qabiltu minka dhata yaumin nazalat dhababatun ala midadi qalamika litashraba minhu wa anta taktubu fatarakta al-kitabata. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada Al-Imam Al-Ghazali, wahai Al-Ghazali, saya tidak menerima semua amal itu. Hanya saja saya menerima amal yang kamu lakukan ketika pada suatu hari mendekat kepadamu seekor lalat, dan dia mendekat kepada tempat tinta untuk menulismu. Sehingga kemudian ketika di situ dia mendekat kepadamu, lalat itu kemudian meminum air tinta yang ada pada tempat tintamu itu, dan engkau membiarkan dan engkau menunda menulismu, sehingga lalat tersebut bisa meminum dengan baik dari tempat tinta tersebut. Dan itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Al-Imam Al-Ghazali yang menjadikanku kemudian menerima amalmu dan kemudian menempatkan pada posisi sekarang ini mendapatkan nikmatku, kata Allah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kisah ini, bahwa kita tidak pernah tahu dari amal ibadah mana yang membuat Allah ridho kepada diri kita. Bahkan amal ibadah yang disepelekan oleh banyak orang, bahkan oleh diri kita sendiri. Maka dari itu, marilah bersama-sama kita perbanyak melakukan amal salih, baik yang besar maupun yang kecil. Niscaya dengan harapan kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dari amal yang entah kita tidak pernah tahu dengan wujud seperti apa, dalam keadaan seperti apa. Wafaqanallahu wa iyyakum ajma'in bi'amalis salihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.